Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oriza Anggraini ingin menjelaskan sedikit tentang inteligensi. Nah, apa sih itu inteligensi? Inteligensi ini berarti kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah. Caranya ialah memproses suatu hal dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ada beberapa ciri-ciri inteligensi. Yang pertama yaitu inteligensi tidak dapat dilihat secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Nah, yang kedua, inteligensi ini tercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inteligensi. Yang pertama yaitu faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam suatu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali meskipun mereka menerima pelajaran dan pelatihan yang sama. Yang kedua, ada faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Sehingga apa yang diamati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang ketiga ada faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan, seperti dilakukan di sekolah, atau pembentukan yang tidak direncanakan, misalnya pengaruh alam sekitarnya. Yang keempat, ada faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak diherankan bila anak-anak belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal-soal matematika di sekolah dasar. Karena soal-soal itu masih terlampau sukar bagi anak. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalahnya yang dihadapi. Nah, kelima faktor di atas ini saling mempengaruhi dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi, untuk menentukan kecerdasan seorang tidak dapat hanya berpedoman atau berpatokan kepada salah satu faktor saja. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.